Pukul 2 dini hari, kabut turun tebal di jalan raya Sukamurni yang sepi. Di ujung jalan berdiri bangunan tua dengan papan nama berkarat Panti Bahagia Sejahtera. Tulisan bahagia sudah hampir hilang, tersisa huruf B yang menggantung miring. Bangunan itu terbakar separuhnya 10 tahun lalu dalam kebakaran yang menewaskan seluruh penghuninya, 12 lansia dan 3 perawat. Tak ada jasad yang ditemukan. Sejak saat itu, warga sekitar sering mendengar suara kursi roda berderit setiap malam Jumat. Dan kadang dari balik jendela gelap tampak bayangan seseorang mendorong kursi itu bolak-balik seperti masih menjalankan rutinitasnya. Aldo, mahasiswa jurusan film dokumenter, datang bersama 2 temannya. Rani, penata kamera, dan Bagas, penulis naskah. Mereka mendapat izin membuat film pendek bertema tempat bersejarah terbengkalai. Dan menurut cerita internet, panti itu masih menyimpan energi dari masa lalunya. Pas banget buat proyek akhir, kata Bagas semangat. Rani hanya mengangguk pelan. Sejak memasuki halaman panti, bulu kuduknya sudah berdiri. Bau obat, karat, dan abu terbakar masih menggantung di udara. Padahal sudah bertahan-tahan berlalu. Di depan pintu, mereka disambut Pak Kadir, penjaga malam berusia senja. Tatapan matanya kosong, tapi suaranya berat dan tenang. Kalau kalian mau masuk, silakan. Tapi ingat, kalau nanti malam ada yang manggil nak, jangan jawab karena belum tentu yang manggil itu manusia. Aldo tertawa kecil. Iya Pak, siap. Pak Kadir tidak tersenyum. Ia hanya memandang mereka lama, lalu berkata pelan, jangan buka ruang perawatan barat. Di sana mereka belum sempat tidur. Begitu pintu dibuka, udara lembab menyergap. Bau obat antiseptik, jamur, dan daging hangus bercampur jadi satu. Lantai ubin retak dan berlumut. Lampu neon mati total. Hanya cahaya senja yang menembus dari sela jendela pecah. Rani menyalakan kamera. Suara klik terdengar keras di tengah sunyi. Lorong pertama dipenuhi ranjang besi berkarat dan kursi roda kosong. Salah satunya masih bergoyang pelan. Padahal tak ada angin. Aldo menoleh ke Rani. Ambil angle itu, biar spooky. Rani mengarahkan kamera. Tapi di layar monitor kecil terlihat sesuatu yang tak ada di depan mereka. Seorang nenek tua duduk di kursi roda itu, menatap lurus ke arah kamera. Bibirnya bergerak cepat tanpa suara. Rani menjauh panik. Aldo, ada. Tapi begitu ia menatap langsung ke kursi itu, kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya kursi roda yang berhenti bergoyang. Menjelang malam, hujan turun deras. Mereka menyalakan lampu senter dan lilin kecil. Panti itu seperti hidup. Setiap langkah mereka di lantai menggema panjang, dan dari ruang-ruang kosong terdengar batuk pelan, atau mungkin gema yang menipu. Bagas berhenti di depan sebuah pintu besar bertuliskan ruang perawatan barat. Tulisan itu separuh terhapus. Dari dalam terdengar bunyi besi bergesekan.
kayak kursi roda, bisik Rani tanpa berpikir panjang. Aldo mendorong pintu itu perlahan. Ruangannya luas, penuh ranjang-ranjang terbakar dan tabung infus menggantung kering. Di lantai ada jejak roda panjang menembus debu tebal menuju ke dinding. Mereka menyorot dinding itu. Di sana tertulis dengan sesuatu yang terlihat seperti darah kering. Kami belum dipulangkan. Semua terdiam. Rani menelan ludah. Aldo, ayo keluar. Tapi Aldo justru mendekat. Kita rekam dulu. Ini bagus buat penutup dokumenter. Begitu ia mengucapkan kata penutup, lampu senter Rani padam sendiri. Setelah beberapa jam, mereka beristirahat di ruang tengah. Namun, Rani merasa seperti diawasi dari sudut mata. Ia beberapa kali melihat bayangan putih melintas cepat di lorong. Setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia memutuskan memeriksa ruang operasi di sebelah barat. Di dalamnya ada cermin besar retak, separuh hangus oleh api. Saat senter diarahkan, cermin itu memantulkan dirinya. Dan di belakangnya berdiri 3 sosok berpakaian pasien panti, muka pucat, mata kosong, dan kepala salah satunya hanya tinggal setengah, seperti terbakar. Rani membalik badan, kosong. Namun di cermin mereka masih ada. Semakin dekat dan salah satu dari mereka mengangkat jarinya ke bibir, berbisik dari dalam pantulan, "Shi, jangan bangunkan yang di kursi roda." Cermin itu tiba-tiba retak dari tengah. Darah segar menetes dari retakannya, seolah cermin itu berdaging. Rani menjerit, berlari keluar. Aldo dan Bagas mendengar teriakan, berlari ke ruang operasi. Tapi begitu mereka tiba, pintu terkunci dari dalam. Dari balik pintu terdengar bunyi roda berputar pelan dan suara logam diseret di lantai. "Rani, buka pintunya." Tak ada jawaban, hanya suara napas berat dari dalam. Lalu sesuatu berputar. Pegangan pintu pelen-pelen bergerak sendiri, lalu berhenti ketika pintu akhirnya terbuka. Ruangan kosong, hanya ada kursi roda berkarat, basah, dan didudukannya kamera Rani masih menyala. Mereka memutar hasil rekamannya di layar kecil. Di video, Rani tampak menatap cermin, lalu perlahan menoleh ke belakang. Dari belakangnya muncul nenek tua berambut putih. Wajahnya hangus, menepuk pundaknya dan berbisik, "Terima kasih sudah datang. Kami tidak sendiri lagi." Layar video bergetar, lalu mati. Bagas ingin pergi, tapi Aldo menolak. "Kita harus cari Rani. Dia bisa aja pingsan." Namun, suara gamelan lembut tiba-tiba terdengar dari bawah lantai, pelan, menenangkan, tapi nada-nadanya aneh, seperti tidak selesai. Setiap dentingannya membuat udara bergetar. Lilin bergoyang. "Gamelan dari mana?" tanya Bagas gemetar. Aldo berjalan mengikuti suara itu menuju ruang perawatan barat. Di sana kursi roda berjejer seperti orang sedang duduk menghadap panggung. Dan di tengah ruangan, Rani berdiri membelakangi mereka. Rambutnya menutupi wajah. "Aku sudah dengar nada terakhir," katanya datar.
Lalu dari bawah kursi roda itu muncul tanggan-tanggan pucat berlendir, menarik tubuh Bagas ke bawah, menyeretnya masuk ke lantai. Aldo berteriak. Ia menarik Rani, tapi kulitnya dingin seperti mayat. Wajah Rani menoleh perlahan, matanya hitam seluruhnya. Sekarang giliranmu menutup lagunya, Mas Aldo. Semua kursi roda mulai bergerak serentak, berputar, membentuk lingkaran. Suara gamelan semakin cepat. Lampu lilin padam serentak. Keesokan harinya, warga menemukan panti bahagia sejahtera separuh hancur. Atapnya runtuh, lantainya basah lumpur bercampur darah. Hanya Aldo yang ditemukan di pojok ruangan, duduk kaku seperti patung, menatap kosong ke dinding. Di hadapannya satu set gamelan lengkap, berkarat tapi hangat, dan di bilah saron paling ujung tertulis dengan goresan jari berdarah, nada terakhir telah dimainkan. Sekar sudah tenang. Panti itu kini ditutup permanen, tapi warga yang lewat setiap Jumat dini hari sering mendengar suara lembut dari dalam. Nak, sudah waktunya tabuh lagu lagi. Dan kadang di bawah cahaya bulan terlihat dua sosok duduk berdampingan di beranda panti. Seorang perempuan muda dengan kamera tergantung di lehernya, dan pria berjaket film kru menatap kosong ke arah sawah. Di belakang mereka, kursi roda berderit sendiri, bergerak pelan, seolah menunggu penghuni baru.